Itu na aku. Hai Mam, hai semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri bagi yang menjalankannya ya. Ini kegiatan aku pas waktu hari raya ya. Jadi satu hari sebelumnya aku kegiatannya masak-masak dulu ya teman-teman. Maaf banget udah beberapa hari ini aku nggak upload karena mungkin juga teman-teman lagi pada sibuk kunjungan ke keluarga atau jalan-jalan ya. Mudah-mudahan sekarang aku bisa temenin kalian beraktivitas sambil nonton video aku. Nah ini aku mau goreng kentang dulu, niatnya mau bikin kentang mustofa ya teman-teman. Ini aku pakai kentang sekitaran 3,5 kg. Ini aku beli kentangnya masih jauh-jauh hari sebelum hari raya ya. Jadi harganya masih sekitar 18.000. Lumayan banget ya. Jadi kalau misalnya kentang itu kita pilih aja yang tua supaya jadinya lebih kuat gitu pas waktu disimpan agak sedikit lama. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin buat kita semua teman-teman konten kreator. Mohon maaf apabila ada komenan buat dari aku atau sesuatu yang tidak enak di hati. Mohon maaf untuk semuanya. Makasih banget udah mampir ke channel sederhana aku. Nah ini kegiatan aku di kampung kalau misalnya mau menjelang lebaran ya teman-teman. Pokoknya sibuk di dapur, jadi aku sempet-sempetin videoin masak besar aku. Sebenarnya agak sedikit paciweh kalau misalnya bikin video sambil masak besar kayak gini ya. Nah ini aku dibantu si emak mau bikin lontong ya teman-teman, karena kita untuk tahun sekarang itu nggak bikin ketupat, jadi supaya lebih cepat aja karena kan beda jamnya juga jauh ya. Kalau lontong itu sekitaran 3 jam, kalau ketupat itu 7 jam baru mateng. Nah ini kita masaknya di luar ya teman-teman supaya lebih luas aja karena kan dapur aku sempit. Jadi ini aku masaknya di tungku di hau ya. Dan itu si abah sama pas suami lagi nyebutin bulu ayam karena kita potong ayam kampung ya teman-teman. Jadi karena aku punya ayam kampung banyak banget, punya si emak, jadi daripada beli kita potong aja ya. Dan rasanya juga lebih enak daripada ayam boiler. Ini kita masaknya pagi-pagi banget ya, setelah sahur ya. Setelah sahur kita langsung aja siap-siap kayak bikin mustofa, kayak ngegiling bumbu gitu ya. Jadi pengennya pas waktu di sore hari itu udah siap-siap, udah bersih-bersih, nggak usah ada di dapur lagi. Nah ini sambil nungguin si ayamnya, si sapinya, karena aku lagi ngerenggang ya teman-teman. Cuman sedikit ya, jadi alhamdulillah ada rezeki buat beli daging sapi. Aku juga lagi ngeracik bumbu-bumbu ya, jadi aku mau blender semuanya kayak bawang merah, bawang putih dipisah-pisah, lanjut kita satuin pas waktu mau ditumis ya. Jadi aku bagi-bagi bumbu yang buat mustofa, bumbu yang buat rendang, bumbu yang buat opor gitu ya. Dan aku juga bikin sayur godog ya teman-teman untuk pendamping si lauk yang lontong itu ya. Aku masak di hau itu sekitaran 1 tahun sekali ya, jadi supaya menghemat gas karena bisa sampai setengah hari aku tadi dapur. Apalagi kalau masak itu yang namanya ketupat bisa hampir 1 hari kita ada di dapur sambil masak. Nah ini aku lagi meres-meres santan ya teman-teman. Kemarin teh aku dapat santan kelapa ya, kelapa buletan itu dari tetangga. Itu satu butir itu harganya 10.000. Alhamdulillah gede-gede. Jadi aku mah lumayan ya kalau di kampung mah, kalau misalnya pengen murah tinggal ngambil aja di pohon sambil beli gitu ya sama tetangga gitu. Dan kalau misalnya beli di pasar itu satu buletan itu yang sedang itu harganya 15.000 ya teman-teman. Karena mungkin sekarang banyak banget yang butuh yang namanya kelapa, jadi dimahalin deh, nggak tahu kenapa ya. Tadinya niatnya kalau nggak ada kelapa biasanya aku mau disemur aja ya si dagingnya, jadi nggak usah pakai santan. Tapi ternyata alhamdulillah ada yang ngirimin gitu ya, karena kan kemarin aku udah mesen
si emak mesen kelapa gitu ke tetangga, katanya kalau ada itu dikirim ke rumah, dan alhamdulillah ada yang ngirim ya teman-teman. Jadi pas waktu kita masak itu ada yang ngirim kelapa, jadi ya udah kita langsung aja eksekusi gitu daripada kita beli ya. Dan ukurannya itu besar-besar, tapi aku pakainya cuma 2 butir karena itu ukurannya gede-gede banget. Serunya lebaran di kampung aku teh kayak gini ya teman-teman, semuanya sibuk di dapur, apalagi aku kan punya hau ya, hau punya si emak, jadi 1 tahun sekali baru dipakai. Dan ini kalau masaknya di hau itu rasanya nggak kerasa ya, karena sambil di luar adem gitu. Kalau misalnya haunya di dalam ruangan itu tungkunya kayaknya panas banget ya, dan asapnya itu bikin atap jadi hitam gitu. Jadi kalau misalnya di luar itu sambil lihat-lihat yang lewat, sambil pokoknya paling ribetnya itu semua perabotan itu dibawa keluar semua ya. Jadi pas waktu mau masak kayak garam, gula, mecin semuanya dikeluarin. Nah ini pas suami lagi motongin ayam kampung, lumayan ya ukurannya, walaupun gak terlalu gede, tapi alhamdulillah montok-montok, tapi rasanya lebih enak daripada ayam broiler. Pokoknya ini kalau tulangnya itu bisa dibikin sop, itu kaldunya banyak banget. Ayam kampung biasanya kalau makan itu di tempat aku ya, di si emak gitu, kalau misalnya ada acara gitu ya, kalau ada si teteh atau ada tamu gitu, kita baru makan ayam kampung. Kalau misalnya hari biasa mau makan ayam ya udah beli aja, daripada repot-repot ya harus nyabutin dulu, harus motong ayam dulu gitu ya, jadi mendingan beli aja. Dan ini aku mau ngaduk-ngaduk mustofa ya, karena kan kemarin ketangnya udah matang, jadi tinggal bumbunya aja. Bumbunya simple ya teman-teman, cuma pakai cabai merah sama bawang putih. Dan ini santannya sengaja aku peres agak banyakan, jadi supaya nantinya pas waktu masak tinggal dibahekeun ya teman-teman. Jadi ini banyak banget, ini sekitaran 4 butir kelapa, jadi ini santannya melimpah banget. Gak apa-apa kalau misalnya sisa, bisa disimpan di freezer biar sampai beku aja, nanti kalau misalnya mau dipakai tinggal dipanasin aja. Gimana nih teman-teman, lagi pada di perjalanan mudik, atau mau jalan-jalan, atau di rumah aja tiduran kayak aku ya? Aku mah gak kemana-mana. Kemarin aja aku pulang ke rumah pamertua itu cuman 1 hari 1 malam, jadi nggak lama. Dan aku juga nggak ke laut, nggak ke kota gitu ya, jadi di rumah aja karena cuacanya nggak terlalu mendukung ya. Dari pagi sampai agak siangan itu hujan ya teman-teman, dan baru hari ini itu cuacanya cerah dan alhamdulillah. Tapi di jalan raya itu macet banget, jadi sayang, jadi males ya kalau misalnya mau jalan-jalan. Di perjalanannya itu kita macet, jadi harus niatnya mau jalan-jalan malah kayak istirahatnya di mobil, kayaknya capek banget ya. Pernah dulu pas waktu anakku masih dalam perut, itu dalam kandungan, kita macet di perjalanan sehari semalam, dan itu bikin capek banget. Jadi agak sedikit trauma ya kalau namanya jalan-jalan perjalanan jauh, apalagi di kampung aku kan sekarang ada jalan tol ya, lagi perbaikan, jadi cuman 1 jalur aja yang dibuka, jadi pastinya bakalan macet. Bagi teman-teman yang mau ke Bogor ya, ke puncak, saran aku sih nanti aja, atau misalnya jangan minggu-minggu sekarang, karena di pantauan di sini itu macet banget ya, susah banget perjalanannya. Jadi jalurnya itu kayaknya majunya tuh susah, tapi ke arah Pelabuhan Ratu itu kosong, mungkin karena takut longsor atau takut gempa lagi, jadi nggak pada berminat ke laut gitu. Nah ini kita mau aduk-aduk bumbunya untuk bikin kentang mustofa. Jadi aku kemarin 1 hari sebelumnya itu bikin kentang mustofa ya. Jadi video yang tadi itu yang sehari sebelum
sehari sebelum lebaran gitu ya. Nah ini kentang mustopanya udah mateng, jadi tinggal ditambahin bumbu aja. Bumbunya cuma cabai merah sama bawang putih yang aku tumis dan sedikit dikeringkan. Jadi tinggal diaduk-aduk aja supaya kentang mustopanya nggak cepet melempem ya teman-teman. Jadi minyaknya itu jangan dibawa kalau misalnya ada minyaknya, tapi karena aku digorengnya ditumisnya pakai minyaknya cuman sedikit, jadi nggak ada minyaknya. Nah ini kita aduk-aduk sampai merata. Aku mah beda dari yang lain ya, yang namanya kentang mustofa. Kalau orang lain mah kentang mustofa teh ada sedikit manis-manisnya, tapi aku mah cuman asin sama gurih, karena kesukaan anak aku itu asin sama gurih, gak terlalu manis. Nah ini masakan aku ditunggu ya, sambil digeber-geber supaya panasnya masih merata gitu. Dan ini kita teh lumayan agak lama ya ngegodok ketupatnya, karena supaya lebih empuk nanti aku masukin ke presto aja. Dan ini si lontongnya ya, si lontongnya dibungkus sama tali rapia. Dan itu si lontongnya itu sebelumnya diaronin dulu ya teman-teman, beda sama yang namanya ketupat. Kalau ketupat itu yang dimasukin beras, kalau misalnya lontong itu yang dimasukin aron ya. Aron itu beras yang udah digodok hampir setengah mau jadi nasi. Dan ini si mustopanya diaduk-aduk, jadi inilah penampilannya ya teman-teman. Jadi nggak merah terlalu, tapi aku fokusnya ke asin sama gurih. Itu sih selera ya, selera anak aku, jadi aku sesuaikan aja. Nah ini pas suami lagi motongin ayam kampungnya. Jadi ayam kampungnya itu kita pisahin si cekernya sama si kepalanya ya. Niatnya nanti pas waktu beres bulan puasa itu aku mau bikin soto ya. Alhamdulillah kalau misalnya pakai soto ayam kampung itu suka kerasa lebih gurih gitu, mantap. Karena kita di haunya itu ada ngegodok lontong, jadi aku masak ayamnya di kompor aja. Dan itu yang belah pinggirnya itu aku lagi ngegodok daging sapinya ya, karena tadi di tungkunya itu cuman mau diempukin aja ya, disatuin sama bumbunya. Sedangkan untuk mengempukkannya kita pakai presto aja supaya lebih hemat waktu aja. Ini ayam kampungnya sekitaran berapa ya, 4 kiloan ya, karena kita kan sama keluarga besar, jadi aku nyediain makanan buat si teteh-teteh yang mau ke rumah gitu, jadi sama keluarganya masing-masing, jadi harus masak agak banyak. Biasa ya tugas si abah buat jagain si nyala api supaya nanti si lontongnya mateng, sedangkan tugas aku itu masak di dapur sambil ngocek-ngocek ini si ayam supaya mateng merata. Dan ini pas waktu mau sholat idnya teman-teman, kita mau berangkat ke daerah. Di tempat aku sholat idnya di lapang ya, di lapang tenis. Jadi anak-anakku seneng banget pas waktu mau berangkat sholat Idul Fitri, karena kita lewat jalan raya ya. Dan ini udah nyampe, alhamdulillah. Semua orang untuk tahun sekarang itu banyak pada lapang ya, sedangkan aku memantau dari pinggir lapang karena aku nggak sholat ya teman-teman. Alhamdulillah pas waktu akhir lebaran itu aku nggak sholat, jadi sedih sih, tapi mau gimana lagi ya. Dan ini perjalanan aku menuju pulang sambil halal bihalal ketemu tetangga di jalan, sambil kita lihat pemandangan, pokoknya seneng banget. Makasih udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Jangan lupa nonton video aku selanjutnya. Wassalam.